iQOO resmi meluncurkan iQOO 13 di Indonesia. Ponsel flagship terbaru ini diperkenalkan di tanah air pada 28 November 2024. iQOO 13 hadir sebagai ponsel flagship dengan spesifikasi yang sangat menarik, menandakan kehadiran chipset Snapdragon 8 Elite pertama di Indonesia. Penasaran apa saja kelebihan dan kekurangan HP iQOO 13 ini? Yuk langsung saja simak ulasannya. Pertama, performa chipset tinggi. Di sektor performa, iQOO 13 sudah ditenagai chipset terbaru Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3 nanometer. SoC ini punya kemampuan yang mampu menyaingi performa sebuah laptop. Hal ini karena arsitektur yang digunakan pada core-nya bukan memakai Kryo, tetapi memakai Orion. SoC ini menggunakan arsitektur terbaru yang terdiri dari 2 prime core dan 3 performance core. Arsitektur baru ini diklaim membawa peningkatan performance single core dan multi-core hingga 45% dibandingkan pendahulunya. Kinerja grafisnya ditenagai oleh GPU Adreno terbaru, serta mendukung ray tracing yang membuat tampilan game terlihat lebih realistis. HP ini mampu meraih skor Antutu 10 di angka 2,7 juta poin. Skor tersebut tentu saja sangat tinggi untuk sebuah HP. Saat dipakai ngegame, HP ini mampu memainkan PUBG Mobile di setelan ultra ekstrim dengan grafik smooth. Game lain seperti Genshin Impact sudah sangat mudah dijalankan tanpa ada masalah apapun. Kedua, layar memukau. iQOO 13 menggunakan layar LTPO AMOLED dengan resolusi 4K. Jelas kemampuannya ini sangat cocok untuk aktivitas multimedia, seperti menonton video atau bermain game. Kerapatan pikselnya terbilang sangat tinggi, yaitu 510 ppi. Kualitas layarnya terasa sangat imersif dengan panel yang mampu menampilkan warna cerah dengan kontras yang dalam. Layarnya juga mendapat dukungan reproduksi warna sampai 1 miliar dan HDR10+. Yang menarik, brightness layarnya terbilang sangat tinggi, mencapai 6500 nits. Jadi tak ada masalah bila HP ini digunakan di luar ruangan yang terik. Satu peningkatan lain adalah soal perlindungannya. Layar HP ini sudah mendapat perlindungan Scotch Sensation Alpha yang membuatnya lebih tahan dari goresan atau benturan. Ketiga, teknologi baterai terbaru. iQOO 13 hadir dengan kapasitas baterai jumbo, yaitu 6150 mAh. Meski kapasitasnya badak, HP ini tidak memiliki bodi yang tebal. Ini dikarenakan teknologi baterainya menggunakan silikon karbid. Material ini memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion, sehingga kapasitas yang bisa ditampungnya lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, baterai jenis ini juga memiliki tingkat efisiensi daya yang lebih oke dengan kecepatan charging yang kencang. Untuk pengisian dayanya, HP ini dibekali fast charging 120 watt yang mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 12 menit saja. Sedangkan untuk mengisi daya sampai penuh butuh waktu sekitar 30 menit. Keempat, speaker menggelegar. iQOO 13 sudah dibekali speaker stereo yang sangat penting untuk hadirkan kenyamanan dalam bermain game. Kualitas speaker yang dimilikinya ini menggunakan teknologi dari Snapdragon Sound. Selain itu, terdapat fitur high-res audio yang membuat keluaran suaranya lebih lantang dan enak didengar. Kelima, kamera bisa diandalkan. Di sektor kamera, iQOO 13 menggunakan konfigurasi 3 kamera di belakang yang fungsional alias tidak ada kamera gimmick. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel bersensor Sony IMX921 yang didukung PDAF dan OIS. Lalu kamera keduanya yaitu ultrawide 50 megapiksel dengan dukungan autofocus saat mode makro. Untuk kemampuan perekaman video, kamera HP ini bisa merekam sampai resolusi 8K 30 fps. Sementara kamera depannya beresolusi 32 megapiksel yang sudah bisa merekam video sampai resolusi 4K 60 fps. Keenam, sensor dan konektivitas melimpah. iQOO 13 sudah dibekali konektivitas dan sensor yang cukup lengkap, misalnya ada infrared, NFC, Bluetooth 5.4, dan Wi-Fi 7. Satu hal yang menarik adalah penggunaan USB Type-C 3.2. USB versi ini sudah mendukung display out untuk memproyeksikan layar ke monitor yang lebih besar. Untuk sensornya, ponsel ini sudah memakai sensor gyro hardware. Selain itu, terdapat sensor fingerprint ultrasonic yang tertanam di dalam layar. Kemudian ada sensor akselerometer, proximitas, kompas, hingga spektrum warna. Ketujuh, dukungan performa menarik. iQOO 13 tidak hanya mengandalkan Snapdragon 8 Elite saja untuk mengoptimalkan performanya, tapi juga didukung supercomputing chip Q2. Chip ini mampu mengoptimalkan framerate dan tampilan saat bermain game. Lalu ada juga komponen 7K Ultra Vapor Chamber Cooling System. Luas area visinya ini mencapai 7000 mm persegi. Ini akan membuat persebaran panas lebih baik dan berdampak pada peningkatan kestabilan performa.
Ke-8 punya lampu RGB. Meskipun iQOO 13 masih menggunakan tampilan desain yang mirip dengan generasi sebelumnya, namun HP ini sudah dibekali lampu RGB yang tersemat di tepi modul kamera. Lampu ini bisa menyala untuk beberapa aktivitas, seperti mengisi daya, notifikasi, panggilan, bahkan memainkan musik. Meski hadir sebagai HP kelas flagship, iQOO 13 tentu tidak akan tampil sempurna. Terdapat beberapa kekurangan yang bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Inilah kekurangan iQOO 13 yang wajib diketahui. Pertama, fitur charging kalah saing. Meskipun iQOO 13 gunakan jenis baterai silikon karbid yang lebih padat dan efisien, tapi sayang HP ini tidak dibekali fitur wireless charging. Padahal HP di kelasnya sudah memiliki fitur tersebut. Selain itu, HP ini juga tidak dibekali fitur bypass charging, sehingga pengguna tidak disarankan main game sambil mengisi daya. Kedua, tidak punya port jack audio. iQOO 13 tidak memiliki port jack audio 3,5 mm. Ini akan membuat pengguna sedikit repot saat menggunakan earphone kabel. Namun kamu tetap bisa menghubungkannya menggunakan converter atau solusi lain menggunakan TWS. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan iQOO 13, maka kamu bisa memutuskan apakah jadi beli HP ini atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. See you!